CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Saya Nila Anggara, berasal dari SMP Negeri 1 Sungai Tarap. Peran saya nanti adalah sebagai supervisor atau pengamat dari coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Upi dan Ibu Nora. Dan teman di sebelah kanan saya adalah Yuliani Sanova dari SMA Negeri 1 Rambatan. Pada proses coaching kali ini, saya sebagai coach. Dan teman di sebelah kiri saya adalah Saya Tri Yulianora dari UPT SD Negeri 16 Padamage, Kecamatan Rambatan. Saya sebagai coachnya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Nila. kabarnya Upi. Alhamdulillah sehat. Bu Nila gimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Iya. Gimana Bu Upi perasaannya hari ini? Kegiatannya juga gimana hari ini Bu? Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Nila. Iya. Alhamdulillah kegiatan juga lancar-lancar. Alhamdulillah ya Bu Upi ya. Terima kasih Bu Upi telah meluangkan waktu untuk melaksanakan supervisi, nantinya akan melaksanakan coaching. Nah, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dan mau saya diskusikan. Nah, Bu Upi, hal yang mau Nila sampaikan adalah yang pertama, dalam coaching tersebut ada 3 prinsip. Yang pertama adalah kemitraan. Nah, di mana Ibu Upi dengan coach nantinya itu adalah mitra. Bu Upi nanti akan membantu coach untuk menemukan situasi yang ada dalam dirinya. Itu adalah kemitraan. Nah, yang kedua adalah proses kreatif. Nah, dalam proses kreatif itu nantinya si coach dia berada di dalam situasinya sekarang. Kita, Ibu Upi sebagai coach akan mengantarkan si coach menuju situasi ideal yang dia inginkan. Nah, nanti Ibu Upi akan melontarkan pertanyaan kepada coach, di mana pertanyaan tersebut akan membantu coach untuk memahami situasi dirinya sekarang. Nah, yang ketiga Bu Upi adalah memaksimalkan potensi coach. Dalam memaksimalkan potensi coach, nanti ada rencana tindak lanjut yang akan dikembangkan oleh si coach. Dan juga proses akhir dari coaching yang Ibu Upi lakukan dengan coach itu ada kesimpulannya. Nah, yang kedua adalah kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching yang pertama adalah kehadiran penuh Bu Upi. Di mana kehadiran penuh nantinya Ibu Upi sebagai coach itu akan berupaya hadir secara penuh dalam proses coaching yang akan dilakukan. Baik itu hadir secara pikiran maupun hati. Jadi dalam coaching nantinya diharapkan antara hati dan pikiran kita itu menyatu dengan si coach. Tujuannya apa Ibu? Tujuannya agar proses coaching yang dilakukan itu bisa lebih efektif. Nah, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif tersebut ibaratnya kita menyimak. Jadi Ibu sebagai coach itu lebih sedikit berbicara, sementara coach nantinya itu yang lebih banyak berbicara. Ibu sedikit berbicara, sementara coach yang lebih banyak berbicara. Dengan cara melontarkan pertanyaan agar coach tersebut bisa memahami situasi dirinya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan yang akan mendorong coach bisa memahami dirinya sendiri. Barangkali ya Bu Upi ya, ada situasi yang selama ini belum dipahami oleh coach. Nah, dengan pertanyaan berbobot tersebut, kita bisa melontarkan pertanyaan berbobot kepada coach, akhirnya coach bisa memahami dirinya sendiri menuju situasi ideal apa yang diinginkan oleh coach tersebut. Baik Bu Upi, kira-kira bagaimana Bu Upi dari apa yang saya sampaikan terhadap prinsip coaching dan kompetensi dari inti coaching? Apakah Ibu sudah memahaminya Ibu? Ya,
Jadi dari yang sudah Ibu Tina sampaikan tadi, Ya. insya Allah saya memahami dan terima kasih ya Bu ya, sudah diberikan pencerahan kepada saya bagaimana prinsip coaching yang akan dilaksanakan nantinya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Namun sebelum Ibu Upi melaksanakan coaching dengan si coach, ada beberapa hal yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Baik Bu. Nah, yang pertama ada nanti rubrik penilaian yang akan saya lakukan terhadap coaching yang Ibu lakukan dengan coaching. Nah, yang kedua adalah kompetensi coaching mana yang akan Ibu Upi kembangkan nantinya. Terima kasih Bu. Jadi nanti saat coaching itu saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Insya Allah nanti saya akan mendengarkan secara keseluruhan apa permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian juga saya akan menggali dengan pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya, sehingga coach saya bisa menemukan langsung langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian saya juga akan menggali potensi dari coach saya. Jadi itu 3 kompetensi yang akan saya gunakan dalam coaching kali ini. Baik Ibu, terima kasih Bu Upi. Berarti di sini ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya. Di antaranya menggunakan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan memaksimalkan potensi dari si coach agar coach tersebut bisa memahami situasi dirinya. Mungkin sebelum coaching, coach ini belum memahami situasi dirinya sekarang. Nah, dengan coaching nanti, akhirnya coach bisa memikirkan langkah-langkah apa yang akan dia kembangkan, yang akan dia ambil setelah proses coaching ini ya Bu ya. Baik Ibu, ada pertanyaan yang ketiga Ibu. Kompetensi mana yang secara spesifik akan saya observasi pada proses coaching nanti Bu? Jadi mungkin yang spesifik itu mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi mungkin 2 kompetensi tersebut mungkin yang spesifik saya gunakan dalam coaching kali ini. Baik Ibu, ada yang spesifik, ada 2, mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dimana nantinya kalau mendengarkan aktif, tapi yang lebih banyak berbicara adalah coach, dan Ibu tentunya menggunakan pertanyaan yang berbobot yang akan menggali lebih mendalam situasi coaching yang akan terjadi nantinya ya Ibu. Baik Ibu, pertanyaan yang keempat, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu? Baik Bu, jadi indikator keberhasilan yang saya tuju dalam coaching kali ini, di mana nanti itu coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah apa yang akan dilakukannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya ini. Jadi mungkin itu indikator keberhasilan menurut saya yang akan saya gali di dalam atau yang akan saya tuju di dalam coaching saya ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Berarti indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Ibu Upi lakukan nantinya adalah apa solusi dari permasalahan yang diutarakan oleh coach dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh coach. Tentunya nanti ada tindak lanjut yang akan dikembangkan oleh si coach. Benar begitu Bu? Iya, benar sekali, dan mungkin nanti ini kita memakai alur tirta. Alur tirta. Jadi saya akan nanti melihat atau saya akan menggunakan percakapan coaching nanti dengan coach saya itu menggunakan alur tirta. Iya Ibu, ada tirta yang akan menggunakan nantinya, mudah-mudahan coaching yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira ada hal lain yang mau kita diskusikan lagi Ibu? Saya rasa sudah Bu ya. Terima kasih sudah diberikan masukan juga sebelum saya melakukan coaching dengan coach saya. Terima kasih kembali Bu. Sama-sama. Silahkan melakukan coaching dengan coachnya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Upi.
Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya. Jadi seperti yang janji kita nih Bu. Jadi kita katanya Ibu mau ada yang dibicarakan dengan saya atau kita akan melaksanakan coaching tentang permasalahan Ibu pada siang hari ini. Iya. Jadi kalau boleh tahu gimana nih Bu, apa permasalahan yang ada atau yang Ibu alami? Nah, ya begini ya Bu Pi ya. Bu Nora mau curhat sama Bu Pi tentang masalah-masalah Nora ini kan ada waktu Bu Pi kan sesuai dengan perjanjian kita hari ini. Iya, insya Allah Ibu ini udah disiapkan waktu, cuman mungkin lebih kurang 20 menit aja ya Bu ya. Ya. Jadi kita akan melaksanakan coaching ini lebih kurang 20 menit aja. Baik Bu. Silakan Bu. Ya begini ya Bu Pi ya. Di sekolah Bu Nora ini Ibu Nora mempunyai suatu masalah di kelas Bu Nora ini, masalah peserta didik Bu Nora, yaitu seorang anak laki-laki gitu Bu Pi. Dia bernama si Lucky ini Bu Pi. Dia mempunyai tingkah laku yang kurang baik di kelas Bu Nora, sehingga dia dikatakan selalu usil di dalam kelas, mengganggu, apalagi dengan teman perempuannya Bu Pi. Dia sering mengganggu teman perempuan ini. Dia sering melemparkan alat-alat tulisnya seperti pena, pensil, atau alat-alat tulis yang lain, atau kertas dia ke anak-anak perempuan maupun ke anak-anak yang lainnya gitu. Jadi dia mengganggu lah di kelas ini dalam proses pembelajaran Ibu Nora laksanakan gitu. Jadi menurut Ibu Nora, apa yang Ibu harapkan dari obrolan atau pembicaraan kita kali ini? Ya, yang Ibu Nora harapkan untuk masalah Ibu Nora ini, makanya Ibu Nora ceritakan sama Bu Pi ya, supaya masalah Ibu Nora ini terselesaikan. Ibu Nora ingin bagaimana anak ini tidak mengganggu dalam proses pembelajaran yang Ibu Nora berikan, supaya juga dia tidak mengganggu teman-teman yang lain, agar bagaimana teman-temannya tersebut dia aman dalam menerima pembelajaran yang Ibu Nora berikan. Bagaimana Ibu Nora mengharapkan si Lucky ini mempunyai tingkah laku yang lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Baik Ibu Nora, menurut Ibu Nora sendiri nih, kenapa bisa Lucky ini bisa berbuat demikian? Jadi menurut Bu Nora kenapa? Kan hanya satu orang ya Bu Nora ya? Iya Bu. Iya. Kalau Bu Nora perhatikan, si Lucky ini dia nampaknya pengen perhatian penuh terhadap dirinya, atau dia ingin perhatian biar dari Ibu Nora, biar dari teman-temannya, supaya dia diperhatikan. Kayaknya kalau Ibu Nora perhatikan memang mungkin kondisinya di rumah, dia juga pernah bercerita sama Ibu Nora, begini Bu, tadi di rumah saya dimarahi sama orang tua saya. Kenapa Lucky? Karena saya tidak melaksanakan tugas apa yang dikasih sama orang tuanya gitu. Kenapa tidak dikerjakan? Karena saya itu pulang dari sekolah tadi sudah capek Ibu, nanti sorenya mau mengaji lagi, jadi Lucky tidak melaksanakan perintah Bunda Lucky katanya kan. Jadi Bunda marah-marah terus sama Lucky kayak gitu Bu, di rumah. Jadi kalau di sekolah ini Lucky juga mengharapkan bagaimana ibu itu perhatiannya sama Lucky katanya. Dan juga makanya Lucky dia mengganggu teman, bukan maksud Lucky mengganggu teman, cuman dia ingin perhatian teman-temannya karena teman-temannya juga sering tidak menjalankan atau tidak berteman dengan baik sama dia gitu katanya dia bercerita sama Ibu Nora gitu. Lalu sebenarnya kalau keinginan Ibu sendiri, Lucky ini pengennya seperti apa gitu? Ya begini ya Bu, ya pengennya si Lucky ini samalah dengan teman-temannya yang lain gitu. Dia mempunyai tingkah laku yang baik, seperti dia bisa mencontoh kepada temannya yang perilakunya yang sudah baik, yang tidak sering mengganggu temannya, yang tidak sering usil pada temannya. Ibu Nora berikan dia nasihat, berikan apalah yang bisa dia untuk mengubah tingkah laku dia tersebut. Contohnya saja Ibu Nora contohkan
bagaimana sikap si Hani katanya kan, dia sering melakukan sifat yang baik kepada semua guru-guru, kepada kepala sekolah, bagaimana tingkah lakunya kepada guru-guru yang lain, kepada Ibu Nora dan kepada teman-temannya. Dia santun, sopan, dia bisa pandai untuk menerapkan apa sikap-sikap yang lebih baik sekarang ini gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu ini, apa rencana aksi Ibu untuk menangani kasus Lucky yang seperti ini tadi? Iya Bu, itu Ibu Nora laporkan kepada kepala sekolah dulu masalah si anak di kelas Ibu Nora, dan Ibu kepala sekolah juga memberikan arahan kepada Ibu Nora bagaimana Ibu Nora panggillah orang tuanya atau ditelepon saja orang tuanya, bagaimana itu kata Ibu kepala, usahakanlah dilakukanlah itu dulu katanya. Dan juga kepada teman sejawat Ibu Nora sudah Ibu Nora ceritakan bagaimana sikap si Lucky di kelas ini. Nah, jadi juga teman serikali itu juga sama persis dengan jawaban Ibu kepala sekolah. Cobalah Ibu Nora menghubungi orang tuanya atau Ibu Nora kasih undangan untuk bisa datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah dan menceritakan dengan orang tuanya tentang masalah ini sehari-harinya di kelas. Ya, luar biasa sekali ya Bu Nora. Mantap sekali rasanya rencana aksi yang sudah Ibu rancang ini. Jadi kira-kira kapan mulai dilaksanakan ini rencana aksinya Bu? Iya, tadi karena sudah melapor kepada Ibu kepala sekolah dan teman-teman yang lain, mulai siang ini dibuatkan surat oleh TU dan Ibu Nora sampaikan kepada teman si Lucky yang dekat di rumahnya. Ibu Nora sampaikan surat ini sampaikan kepada orang tua si Lucky, dan juga Ibu Nora nanti siang juga akan menelpon orang tuanya mengenai masalah si Lucky supaya bagaimana dia bisa datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah anak ini. Dan jawaban dari orang tuanya, iya Bu, nanti besok katanya insya Allah saya akan sediakan waktu untuk datang ke sekolah, dan juga saya bicarakan undangannya sudah saya berikan kepada teman Lucky yang dekat rumah Lucky. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi lebih cepat kita laksanakan ini, mudah-mudahan langsung bisa membawa perubahan bagi Lucky dalam proses pembelajarannya. Jadi nanti mungkin saya sarankan juga mungkin bisa digali pertanyaan dan lain-lainnya melalui kita selesaikan masalahnya itu dengan segitiga restitusi. Jadi terus gimana nih Bu komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu punya ini? Ibu Nora di sini, Ibu Nora akan berusaha untuk bagaimana si Lucky ini setelah pertemuan dengan orang tuanya nanti, pertemuannya nanti dihadirkan juga si anak ini, si Lucky ini dan orang tuanya memberikan arahan, menceritakan tingkah laku si Lucky ini orang tuanya. Jadi kita bertiga itu bertemu nanti Ibu Nora akan buat dengan orang tuanya, dengan si anak ini bagaimana kesepakatan antara kami bertiga itu untuk tujuannya Ibu Nora ini supaya si Lucky ini berubah, bagaimana mempunyai tingkah laku yang baik begitu. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan dan akan berkomitmen untuk melakukannya ya Bu ya. Jadi mungkin bagaimana rasanya sekarang Bu, karena kita sudah menemukan solusi ini dari permasalahannya, gimana perasaan Ibu sekarang ini? Iya Bu, inilah perasaan Ibu Nora sekarang sudah lega, sudah mulai bisa agak ceria lah gitu Bu ya, karena sudah melimpahkan, mencurhatkan kepada Bu bagaimana masalah Bu Nora ini yang sudah Bu Nora ceritakan sama Bu ini. Rasanya perasaan Bu Nora sudah plong dengan sudah dapat curhat dengan Bu hari ini, sudah mendapatkan bagaimana solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah Ibu Nora ini. Luar biasa sekali Bu Nora ya. Jadi semuanya itu Bu Nora yang datangnya dari Bu Nora sebenarnya. Saya hanya mengarahkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan secepatnya dan sebaik-baiknya sehingga anak kita ini langsung mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya lagi ya Bu Nora ya. Iya, itu yang sebenarnya Ibu Nora harapkan sekali Bu.
Bu Pi. Itu makanya Ibu Nora ceritakan apa masalah yang terjadi di pembelajaran Ibu Nora setiap harinya gitu. Ya mungkin karena kita sudah menemukan solusinya, mungkin demikian saja pertemuan kita kali ini ya Bu Nora ya. Semangat untuk melaksanakannya, rencana aksinya. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya, dan juga Ibu Nora terima kasih kepada Upi sudah mendengarkan cerita Ibu Nora, sudah memberikan solusinya kepada Ibu Nora, dan juga sudah memberikan semangat kepada Ibu Nora untuk melaksanakan apa yang Ibu Nora inginkan. Sama-sama Bu Nora. Bu Pi, Iya Bu Nila. gimana Ibu perasaannya setelah melakukan coaching tadi dengan Ibu Nora Ibu? Ya alhamdulillah senang sekali ya Bu Nila ya, bisa membantu Ibu Nora menemukan solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Iya, baik Ibu. Menurut Ibu Upi nih, bagaimana performa dari penampilan Ibu sebagai coach dalam coaching Ibu Nora Ibu? Iya luar biasa Ibu, karena ini juga ilmu baru ya bagi saya. Jadi saya begitu senang dan antusias untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi Ibu Noranya juga luar biasa potensi yang ada pada dirinya. Hanya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah mungkin berbobot, sehingga bisa menggali potensi dari beliau. Jadi semua solusi-solusi itu berasal dari coach kita juga, dari Ibu Nora juga. Jadi luar biasa perasaan saya hari ini, rasanya senang sekali bertemu dengan coach yang seperti Ibu Nora. Terima kasih Bu. Terus apa tindak lanjut Ibu ke depannya setelah Ibu menilai hal ini adalah hal yang baru buat Ibu menjadi coach? Ada rasa senang. Terus apa tindak lanjut atau rencana Ibu ke depannya seperti apa Ibu? Ya, rencananya akan tetap dan akan sering mungkin ya, itu akan melakukan coaching-coaching dengan rekan sejawat lainnya. Jadi berikutnya saya akan berusaha lagi belajar lebih dalam lagi bagaimana menerapkan alur tirta dalam pelaksanaan coaching ini. Dan akan ingin mencoba lagi coaching-coaching berikutnya dengan rekan-rekan sejawat berikutnya menggunakan alur tirta ini. Artinya semakin kita coba tentu kita semakin terlatih ya Bu. Iya, semakin terlatih yang bagaimana yang penerapan alur tirta tersebut, di mana kita pertama meminta tujuannya, kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab dan komitmen dari coach kita ini. Jadi mudah-mudahan akan selalu belajar bagaimana untuk mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggali potensi dari coach kita ini dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu Pi, sama-sama berproses menuju yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, siap. Ibu Pi, sebelum observasi coaching ini berakhir, saya mau berdiskusi kembali dengan Ibu Upi. Iya, Bu. Ya. Silakan Bu. Iya, Bu. Pertama saya ingin menyampaikan Ibu catatan hasil coaching yang telah Ibu lakukan dengan Ibu Nora. Izinkan saya menyampaikan hal tersebut ya Bu ya. Iya, Bu. Dari keseluruhan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Nora itu sudah bagus Ibu, sudah menggambarkan tirta dari tujuan sampai nantinya ada tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Nora. Nah, tadi Bu Nora mengatakan bahwa Bu Nora akan langsung menghubungi orang tuanya. Terus kompetensi yang Ibu ingin spesifik, yang ingin diobservasi tadi katanya mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot. Itu semua sudah bagus Ibu, sudah nampak sekali pertanyaan berbobot yang Ibu gunakan itu terlihat sekali dari perasaan yang telah dikemukakan oleh Bu Nora. Bu Nora rasa senang bahwa dia sudah mendapat teman cerita untuk bisa keluar dari masalah yang sedang dia rasakan sekarang. Nah, begitu juga dengan mendengarkan aktif. Ibu juga hadir secara hati dan perasaan, hadir dalam proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama dengan Ibu Nora tadi. Semuanya sudah bagus Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Saya boleh menambahkan Ibu terhadap proses coaching? Iya, mungkin ada masukan, mungkin kan karena ini masih baru ya Bu ya, mungkin ada beberapa masukan yang ingin Bu sampaikan. Silahkan Bu. Iya. Masukan yang ingin saya sampaikan,
Ibu tadi sudah dari pertama sudah mengidentifikasi tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Namun sebaiknya Ibu boleh menambahkan pada bagian pertanyaan tertutup. Ya. Yaitunya kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan dari sesi coaching kita pada pertemuan hari ini. Jadi mungkin Ibu Nora menyimpulkan kesimpulan saya seperti ini Bu, dan saya akan melakukan rencana tindak lanjut saya ke depannya adalah seperti ini. Jadi itu akan semakin memperkuat coaching untuk melakukan rencana yang telah Terjelas Bu dipersiapkan ya. sebelumnya. Oke, ya baik Bu, terima kasih. Insya Allah untuk coaching-coaching berikutnya ini akan dilaksanakan. Ya. Ada lagi Bu? Yang kedua ya Bu, pada tanggung jawab juga, yaitu jadi apa yang akan dilakukan si coaching setelah melakukan coaching ini. Jadi jawabannya saya akan langsung undangan setelah coaching ini Bu, atau saya akan memperkuatnya, saya langsung menghubungi, menelpon orang tuanya. Jadi semuanya sudah bagus Ibu, Iya. ada tambahan sedikit saja. Iya, terima kasih banyak Ibu masukannya. Insya Allah di coaching-coaching berikutnya mudah-mudahan lebih baik lagi ya Bu ya, Iya. proses coaching yang dilaksanakan. Ya Ibu. Pertanyaan terakhir Bu, Iya, Bu. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coaching tadi? Mungkin ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu. Iya. Jadi dari tadi coaching yang sudah dilaksanakan, mungkin memang saya masih merasa ada yang kurang, yaitu misalkan menggunakan pertanyaan berbobot. Ya. Jadi saya akan berusaha belajar lagi, mencari atau menggali dengan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya ini memang nampak potensinya, menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Jadi kompetensi yang akan saya dalami lagi, yang akan saya pelajari lagi lebih lanjut, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri coach. Iya Ibu, jadi pertanyaan berbobot yang ingin Ibu gali lagi, Iya. kompetensi yang ingin Ibu Kembangkan kembangkan. lagi dalam diri saya gitu. Karena mungkin menurut saya masih kurang gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah di coaching berikutnya saya akan memaksimalkan lagi penggunaan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Ya, terima kasih Bu Upi atas waktunya, atas diskusinya pada siang hari Iya, ini. Mudah-mudahan kompetensi yang akan dikembangkan berikutnya dengan menggunakan pertanyaan berbobot itu akan lebih maksimal dengan terus berlatih pada rekan sejawat ataupun kepada siswa yang ada di sekolah. Iya, sama-sama ya Bu. Terima kasih juga Ada sudah hal memberikan masukan kepada saya Ya. dalam pelaksanaan coaching saya dengan coach saya. Jadi terima kasih banyak masukannya. Ya. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita untuk coaching-coaching berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Ada hal lain lagi yang mau didiskusikan Ibu? Sepertinya tidak ada Bu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Upi. Sama-sama. Nah, demikian proses coaching yang kami lakukan antara coach yaitu Ibu Nora dan coach. Nah, demikian proses coaching yang kami lakukan, di mana saya sebagai supervisor dan coach adalah Ibu Yuliana Sanova dan coachingnya adalah Ibu Nora. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses untuk menjadi yang lebih baik. Semangat untuk semuanya, guru penggerak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.